masih SMP bisa buat kolam ikan tanpa bocor. Itu luar biasa Di ya. semen-semen sendiri. Iya, semen-semen sendiri. Orang tua sama sekali tidak ikut-ikutan. Salam Jenong. Terima kasih Om Bambu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau saya kepingin tahu, kawan-kawan juga kepingin tahu di luar itu, awal Om Bambu mengawali dunia lohan ini sejak kapan? Bisa ceritakan? Oh iya, jadi saya mengawali hobi lohan sebenarnya berangkat dari hobi mancing malahnya. Mungkin karena hobi mancing itu jadi ya suka dengan dunia ikan ya. Jadi kalau saya coba ingat waktu kecil dulu, saya itu mancing itu malah dari TK. Dari TK? Iya, saya masih ingat betul. Saya kebetulan kelahiran dari Sulawesi Utara, Manado. Saya masih ingat itu. Jadi di belakang rumah itu ada sungai. Kalau dulu orang bilangnya kuala ya, kuala. Di daerah Kairagi itu. Jadi saya sama teman saya itu Kabupaten Minahasa. Jadi ada pohon kelapa itu yang roboh ke tengah sungai, padahal itu arusnya deras loh itu. Jadi kita jalan ke tengah sampai di tempat melewati pohon kelapa itu. Iya, lewat tengah itu. Itu kalau saya ingat sekarang tuh, masya Allah. Berarti memang Tuhan masih melindungi ya. Saya masih ingat betul, saya tuh mungkin ada yang melaporkan ke nenek saya karena kebetulan kedua orang tua bekerja. Saya dijemput dan dihajar. Tapi benar saya ingat sekarang karena itu. Orang tua khawatir ya? Iya, nenek saya. Kalau orang tua kan kerja di kantor ya. Jadi kalau saya ingat-ingat dulu tuh, wah memang nekat ya. Nah, setelah itu kebetulan SD itu saya sudah di Surabaya karena orang tua angkatan laut. Biasanya yang pindah-pindah. Ya masih di daerah Wonokromo sebelum saya pindah ke Ikan Mungsing. Di Surabaya saya masih tinggal di Wonokromo itu juga ya itu hobinya itu kalau pulang sekolah waktu itu mancing. Kalau nggak mancing tuh bahasa Surabayanya itu ngindrim, jadi motas. Iya itu wis jan hobi sampai kemudian SMP pindah ke Tanjung Perak ke Ikan Mungsing itu. Ya itu kerjaannya pulang mancing. Tahun berapa Om? Tahun 1983-84 itu. Jadi sampai dibilang Pak nelayan. Karena memang kerja aja tiap pulang ke sekolah mancing. Nah setelah itu saya karena hobi sudah kelihatan hobi ikan. Di depan rumah itu ada tanah kecil, saya buat kolam. Dan yang buat kolam saya sendiri. Masih SMP bisa buat kolam ikan tanpa bocor. Itu luar biasa. Di semen-semen sendiri? Iya, semen-semen sendiri. Orang tua sama sekali tidak ikut-ikutan. Saya cek sampai akhirnya saya juga beli akuarium. Pernah juga pelihara ikan Oscar ya. Nah pas saya pindah ke Malang kuliah, ya sudah, nggak ada yang hobi, nggak ada yang rawat. Selesai kuliah pindah ke Jakarta, sampai waktu itu saya belum pelihara ikan itu ya, sampai tahun 2000 ketemulah yang atau diperkenalkan lah yang namanya lohan waktu saya Sunday morning di Parkir Timur Jakarta. Waktu itu memang Parkir Timur Jakarta itu memang jadi arena seperti terpusat ya, orang olahraga pagi, belanja. Wah itu menurut saya sih ngangenin banget. Sampai sekarang tuh saya belum menemukan tempat yang ya karena di situ pertemuan dari berbagai daerah orang datang ya, ada yang tugas dinas. Jadi hari Minggu tuh tumpah di situ. Ya mungkin kalau di Jogja ada Sunday morning juga di UGM atau UNY ya. Cuman saya nggak tahu dengan kondisi sekarang yang pandemi corona apakah masih ada atau mungkin sudah sementara istirahat.
Nah, disitulah saya pertama kali beli ikan lohan harga 20.000 tahun 2000. Budaya ukuran 5 cm lah. Jadi saya diperkenalkan di situ ikan lohan dari Malaysia. Jadi masih impor dari Malaysia. Kemudian saya pelihara, saya kebetulan waktu itu kos di Jalan Pati Unus ya. Saya cuma kos di Pati Unus, saya pelihara dari kecil sampai akhirnya di tempat itu pun, di tempat kos-kosan saya bisa nge-breeding. Nah ini menarik ya, pertama kali saya breeding itu anaknya itu bisa sampai 2000 ekor. Boleh percaya boleh tidak, tapi yang jelas sampai sekarang setelah saya jadi breeder pun saya belum pernah bisa mencetak anakan atau batch itu melebihi dari 500 ekor. So, saya kira yang menjadi catatan lah. Setelah itu ya saya kemudian beli lagi ikan lohan di kos-kosan, saya pelihara sampai tahun 2004 ya. 2004 itu masih booming lohan itu. Jadi hampir setiap rumah itu pada pelihara lohan, dan galerinya itu ya kalau saya ingat dulu itu hampir di setiap sudut itu ada jual ikan lohan ya. Dan memang waktu itu masih lohan impor dari Malaysia yang kita kenal waktu itu. Termasuk yang dibeli pertama itu lohan impor juga? Iya, jenis pertama? Iya, dari Malaysia itu. Seiring waktu berjalan, lohan itu mulai surut ya. Kemudian saya sempat, ya karena memang hobi air mungkin ya, saya coba pelihara lobster. Sama juga nge-breeding, saya ya jual gitu ya. Ya jadi memang seneng ya. Sampai akhirnya tahun 2006 saya pindah ke Jogja dari Jakarta. Itu saya masih main lobster kurang lebih setahunan ya. Tapi ya lobster ternyata ya tidak seindah di awal yang sempat booming juga. Kemudian saya tidak sengaja di Pasar Ngasem di Yogyakarta. Sekarang Pasar Ngasem untuk jual hewan sudah pindah ke Jalan Bantul, Pasar Pasti namanya, Pasar Pasti. Nah, pertama kali saya beli lohan, saya pelihara di rumah, ya masih pelihara 1 ekor biasa. Sampai akhirnya saya juga tidak sengaja, waktu itu masih namanya Toko Bagus ya. Toko Bagus. Nah, saya lihat situ lohan, saya coba beli order waktu itu dari Bandung. Jadi 2007 ya? Main lohan 2008 itu main, artinya saya waktu awal 2008 itu saya masih reseller juga. Ya, saya masih senang seperti itu, masih reseller ya. Terus kemudian saya ya, sempat ikut meramaikan beberapa lomba atau kontes lohan gitu ya di Bandung, Jakarta. Waktu itu saya belum breeding, jadi masih reseller dan ikut kontes waktu itu. Sampai tahu, nah ini menarik, waktu itu saya ada beli, jadi ini asal muasalnya nama Trokbal, itu singkatan dari Trojan, Kamfa, balnya itu bambu lohan. Jadi troknya itu Trojan, Kamfa, mata putih sebenarnya. Jadi waktu itu saya beli ikan dari Bandung, dari Ko Elmer tepatnya. Beliau merupakan legend di perlohanan. Jadi saya beli yang namanya serian Trojan. Trojan itu ada Cencu dan Kamfa. Nah, Kamfa mata putih. Mitosnya mata Kamfa putih itu mandul. Jadi waktu itu saya beli lohan itu ya memang untuk main kontes, bukan untuk breeding. Waktu berjalan ikan semakin besar, sudah ya karena sudah tidak ngeform, artinya tidak layak untuk turun kontes lah. Akhirnya itu tahun 2013-2014 itu saya coba ya iseng aja nge-breeding ya dengan Trojan, Kamfa, mata putih yang mitosnya mandul. Jadi ya istilahnya mungkin nggak terlalu agresif untuk nge-breed ya. Ya coba itu ya. Ternyata ya namanya juga makhluk ciptaan Allah ya, bukan ciptaan manusia. Jadi ya
berhasil. Dengan tidak sengaja lahirlah Trokbal 1 waktu itu. Jadi disilang dengan Cencu, saya lupa emailnya itu dari serian mana ya. Nah sejak itulah saya kasih nama Trokbal atau TB 1. Kalau bambu lohannya itu nama dari, kebetulan di rumah itu pagarnya bambu, saya juga nanam pohon bambu. Nah ide nama bambu itu dari situ. Saya pikir nama bambu lohan, sehingga sampai sekarang juga saya dipanggil Om Bambu. Ya saya dinikmati lebih populer Om Bambu. Lohaners semua, saya kira ini adalah channel dari Bambu Lohan. Channel saya buat memang khusus para lohaners, teman-teman yang selalu mencoba mencari informasi tentang lohan, dunia perlohanan, mulai dari bagaimana breeding, kemudian mencari budaya yang memang untuk kualitas kontes, kemudian bagaimana merawat ikan yang sakit, bisa juga nanti isinya bagaimana packing atau mengirim ikan ke lain kota dan sebagainya ya. Jadi saya kira di channel ini banyak hal, terutama saya akan berbagi pengalaman 20 tahun ya? Dari tahun 2000 sampai 2020 ini. Jadi setelah 20 saya 20 tahun, meskipun saya juga berbagi sudah banyak juga di Facebook, Instagram, di WhatsApp juga ya, termasuk juga di YouTuber Mas Veno Adrian, itu saya juga sudah berbagi. Tapi ini saya coba juga karena waktu di farm lebih banyak, tentunya ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kita setting sebelumnya, tapi pada saya alami, saya bisa langsung membuat videonya. Termasuk saya juga bisa berbagi pengalaman bagaimana pernah breeding di kolam, dimana di situ lohan dari berbagai macam jenis ada di sana, tapi ternyata berhasil. Nah ini suatu hal yang baru dan unik sebenarnya. Di samping pengalaman membreeding kamfa mata putih yang mitosnya mandul juga berhasil saya breeding. Nah ini saya kira cukup menarik untuk berbagi hal, bercerita, kita bisa tanya jawab, saya bisa menjawabnya. Lohaners jangan lupa subscribe, klik gambar loncengnya, share, and like.